two new students from UT who just arrived from Indonesia. They are here to pursue their further education, higher education. I don't want to talk too much in the details, but could you please come forward, Mas Safir dan Mbak Alina, so that you can introduce yourself and everybody can see your face. Please. Bahasa. Sunda. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Howdy y'all. Nama saya Muhammad Safir Martako semua. Biasanya dipanggil Safir. Saya sekarang sedang mengambil program MBA di University of Texas. Insya Allah nanti sekitar 2 tahun ini akan berada di Austin dan bisa ikut bergabung mudah-mudahan di acara-acara berikutnya. Salam kenal buat semuanya, senang sekali saya juga bisa ketemu komunitas Indonesia di sini. Awal-awal saya dibilang orang Indonesia di Austin nggak ada gitu ya, atau sedikit gitu ya. Tapi saya lihat sekarang di sini kayak banyak sekali gitu. Terima kasih semua. Baik, selanjutnya mungkin perkenalkan, nama saya Valina Rizky Paramita, tapi biasa Valina Rizky Paramita, tapi biasa dipanggil Fafa. Diketawa. Untuk di Austin ini mengambil jurusan geologi, master di University of Texas Austin. Jadi 2 tahun ini sama seperti Safir akan berada di Austin. Masnya tadi jurusan apa? MBA. Mekom. Oh. Asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Lapindo. Lapindo. S1-nya di mana? S1-nya? Satunya di ITB Geologi juga. Mas S1-nya di mana? Di UI tadi. Modul terakhir. Mas Alas. Ada lagi? Yang ditanyakan Taufik. Oh, Alan dia ya. Lupa. nggak panas sih? Ayo. Oh ya, itu privacy nggak sih kalau nanya beasiswa? Beasiswanya kan dari sini. Oh iya dia. Masnya beasiswanya dari mana? LPC. Oh. Ini temannya? Berarti sama siapa yang kemarin ketemu? Sama yang kemarin yang satu Mas Awan, satu lagi siapa? Mas Awan, satu lagi Tamam. Tama. Kita ada berlima di sini ya, untuk Mas Tamam, Mas Abi, dan juga ada Mbak Amel. Dan Mas Abi bersama keluarganya ya. Jadi yang lain ada halangan hadir, jadi tidak bisa. Salam aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam kenal dan welcome to Texas to Austin. Ada lagi, Mbak juga bangga. Ada lagi yang dari Siapa itu Mbak juga bangga? ibu-ibu? Ada. Oh, ada, oke. Ada lagi. Tolong introduce. Jadi kita semua bisa kenal. Saya dulu kalau sama Pak Rudi baru masuk pengajiannya wajib kenal. Kita harus muter. Introduction-nya. Nanti kayaknya ada tes gitu deh. Apa namanya di situ jualan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita dari Belton. Baru datang ke sini sekitar 3 bulan sama suami saya, Mas Rafe. Ya cukup. Tidak ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nanti kenalan aja. Asal Indonesianya di Purbalingga, Jawa Tengah. Ya. Asal dari mana? Purbalingga, Jawa Tengah.
Oke Bu. Oke, salam-salam kenal, tetap jaga kesehatan. Suaminya etnisitinya dari Pakistan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ibu Gita atas perkenalannya dan selamat datang di Austin dan bergabung dengan kami. Ada lagi sebelum saya serahkan ke Pak Rudi. Ya. Ada lagi orang Pak? Oh, suaminya mau dikenalin juga? Oh ya, would you like to introduce yourself? Would you like to do the record? So please come forward and introduce yourself. Oh ya. Assalamualaikum. My name is Rafi. My Didis is from Pakistan, but I originally was born in America. I haven't lived much here, but I've been to the US and UK, and I met my amazing wife in Japan while I was working there for about a year. We're both from an engineering background, so that's what we're doing currently. Yeah, it's very nice for you all to invite us out, give us some warm food and warm welcome, and good guidance from the Imam. And thank you all. Thank you and welcome. So everybody please welcome our new brother and sister. Hopefully we can participate in more activities in the future. Pak Rudi, looks like that's all our introduction for now. And then we can continue on the next topic. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. So the second one is little bit dry because it's technical. It's mainly thick. Okay. So once you know your loved one passed away, what do you do before we go to waris, inheritance? Take care of the janazah. Take care of the janazah. Okay, for example, is your loved one at home passed away, then okay, how to take care of the janazah? What do you do? So this is practical. This is nothing to do with the detail from the Quran hadith, but this is if you're in the US and then your loved one passed away, what do you do? Of course, you feel sad and then you cry. That's fine. Okay. But what's next? Preparing for the burial. Preparing for the burial. Okay. How? Very good. Good answer. But how? Call Imam Nur. Okay, that's correct. Because we in Dallas, we have this magic number for the Rahmah Funeral Home because that's the only mortuary or who gives service for the deceased one in Dallas. So basically, once you know that your loved one passed away, then you call that number. But there are a few things that we need to prepare. For example, is the certificate that this is passed away. So in this case, you may, if it's at home, then you may need to call 911 so that there is a doctor coming in and make sure that the person is really passed away. They're gonna come up with the death certificate and then we're gonna work with the funeral home to
And then what? What happened after that when you call the Rahmah funeral home or whatever? I mean, Austin, I don't know. We do have a cemetery, yes, free cemetery, and Imam Noor is the coordinator. Oh, Imam Noor. Oh, And so, he will take care of the cemetery. oh, okay, yeah. So basically, free. The burial is like the process you have to pay, right? There's the grave digger. Oh, yeah. 475 for the grave digger, and the rest we take care of it. 475, 475. Yes, for the grave digger. For the grave digger. MashaAllah. Oh, you're lucky. Let me move to Austin. Just in the pass away, no? Islamic grave, I guess they already Yeah, because in Dallas, if we do not have prearranged something like that, it's gonna cost us minimum about 4,500 Yeah. up to 7,000 and sometimes 8,000 in Dallas. Yeah. So you're lucky, alhamdulillah. So basically, now you don't need to care about the washing or how to do the kafan. But if you would like to do it to your loved one, you can do so. Okay. So it is better that the next kin, the family member, is the one to do that. Okay. To wash the body, to shroud the body, and then after that, yeah, we're gonna need to talk to the Imam Masjid, like in with Masjid, we're gonna pray this janazah for, and then we're gonna bring to the cemetery. But anyway, so since this is already been taken care of, so you don't need to know the details. But the waris sometimes is become the source of dispute and even quarrel between family members, and therefore it is first of all everybody needs to know what this is all about. Ibu-ibu lagi ngomongin waris, boleh nih? Ibu-ibu, Waris. ini mau dibagi warisannya? Nah, Ingatnya aku. okay. Nah, first of all, yeah, this is bahasa ya. But I try to translate it as far as I know, because some terms is probably difficult to translate it to English. So when we're talking about the inheritance, now first of all, we have to deduct those inheritance with these 4 things, which is the first one, if there is zakah related on those inheritance that have been paid, it needs to be paid. And if like in Dallas, you have to pay the burial process, like 500 or whatever, then it needs to be taken from the inheritance. Or if the one that passed away has any debt, then you have to pay the debt. And the 4th one, the one who passed away, they can write inheritance deed for other than the people who gonna get the inheritance. But the maximum amount is 1/3. Okay. And who are the people who can be the inheritance of the one who passed away? The first one is because of the blood relationship. So it can be father, mother, and children. And second one is because of the marriage. But the marriage is only for the husband or wife. And if any of the A and B, either they are having problems, the first one was membunuh, so meaning that if that person kill the one who passed away, for example, definitely this person, let's say that the son killed the father, and then definitely the son going to be taken out from the inheritance. Or if
the person is denounced that they are no longer Muslim, then that person will not get the inheritance. So is it clear on this slide? Berarti kalau ada yang murtad dalam keluarga itu enggak? Murtad nggak dapat waris. Yang 1D apa gimana Pak? 1D wasiat pewaris. Jadi if let's say that my father he write a deed when he's still alive, okay, saying that, oh, when I pass away, I would like to donate 1/3 of my saving, okay, to rumah yatim piatu so and so. Okay, so he can do it. Maximum is 1/3 of his inheritance. So, for example, if he has like 3 million, okay, so maximum he can write the deed for other than inheritance is 1/3 of 3 million, which is 1 million. That's okay. How about if, how about if the prescription is that he was not aware about the religion, so he put half of the wealth or something? Do we have the right to change it, or is it going to be illegal? Correct. So we have the inherit the family that inherit. Yeah, they can. Can dispute those things, because in Islam it is 1/3 is maximum. If they write 1 out, then it has to be reduced to 1/3. There is a question here. Oh yes. So basically she said, what about how is it with the American law? For example, married to the non-Muslim, this is just an example, and then I think you're gonna Bukan married dengan Muslim maksudnya. ya terus sendiri ambil ya kamu sendiri Jadi misalnya ada anaknya yang belum Muslim gitu kan. Terus jadi antara warisan ini kan untuk warisan Muslim ya. Terus kalau misalnya di keluarganya itu mix, ada satu anaknya yang belum misalnya, itu gimana? Kalau yang ke situ. Iya, jadi kalau yang meninggal itu Muslim, katakanlah nih suami istri Muslim. Iya. At least yang meninggal itu Muslim, dia punya harta, Iya. dan dia punya anak. Atau anaknya itu katakanlah karena memang dibesarkan bukan dalam kondisi Islam, sampai sekarang pun belum Islam, maka berdasarkan hukum waris itu nggak dapat. Ya, tapi kalau mau dikasih pakai ini wasiat pewaris. Iya. wasiat pewaris. Wasiat pewaris yang 1D. Oh iya. Jadi kalau nggak ditulis kemudian meninggal, maka yang akan execute deednya nanti sesuai dengan Islam itu yang bersangkutan nggak ada. Tapi bisa ya kalau misalnya mau langsung dibagi aja misalnya. Kalau masih hidup boleh. Oh oke. Kalau sudah mati nggak boleh. Nah, jadi kan masih hidup nih, kita punya banyak duit nih, kita udah terserah. Kalau itu mau berapa ya terserah yang punya duit. Tapi begitu kita mati, habis semuanya harus mengikuti apa yang ada dalam hukum Islam, ya hukum waris. Make sense? Let's donate everything. Give everything to charity. Give everything to charity and say for the sake of Allah. Let's go. Yeah. No, nggak boleh. We cannot give all of the wasiat. They have to 1/3. So 2/3 gonna be with the mawaris, with the person who gonna inherit. Okay. So this is about the part. Like what part is for people that's still alive. So over here, we divide it into 3 basically. The easiest way is like this. So the first one is the one who gonna get an exact amount. Okay. So like ayah or ibu, so father and mother, you're gonna get 1/3 if there is no children. But if there's children, is 1/6.
And then kalau misalnya saya meninggal, so my wife, my istri atau jandanya itu 1/3 kalau nggak punya anak. Karena istri Rudy punya anak, maka 1/8. Kalau Unilina yang meninggal, maka I will get 1/4 karena punya anak. 1 A, B, C. Nah, once we divide based on the amount that's exact, then the second one is who got the leftover. So anak laki-laki itu 2 part, anak perempuan is 1 part of the leftover. And then if there is no ahli waris nomor 1, nomor 2, baru yang lainnya mungkin bisa dapat. So let us go through this contoh ya. It's an example of how we calculate waris. Okay. So for example, I pass away. Okay. When I pass away, so we're gonna look into this list of people around me who's still alive. Jadi my mother-in-law, she's still alive, but my parents, my ayah ibu already passed away, and also my kakek nenek, okay, and my father-in-law also already passed away. Okay. And I have 4 in-law with 7 niece and nephew. I also have older brother with 1 daughter and younger sister with 1 daughter. And then I have a wife, 2 sons, 3 daughter, 1 son-in-law, and then 2 grandson. Okay. So with this, who among them who gonna get inheritance? Number 1, is my mother-in-law gonna get anything? No. Why? Ya, karena dia ada karena pernikahan, dan pernikahan itu cuma istri yang dapat. Jadi mother-in-law nggak dapat. So number 2 also my in-law nggak dapat, and their family also do not get anything. How about my brothers and sister? His brother. If one child, okay, must do gitu. Yeah, you're right. Jadi number 3 and 4, they're gonna get my inheritance if I do not have any children. But I have 5 children, so 3 and 4 nggak dapat juga. Ya. Yang ini yang dapat nomor 5 istri, nomor 6, number 6 my son and my daughter. How about my in-law, son-in-law? No, right? Because the marriage only wife. And then how about cucu? Could be. There's a bloodline from you. Ya, ini bloodline, tapi karena ada anak, jadi cucu itu terhalang. Jadi cucu nggak dapat. Kalau misalnya ayahnya meninggal, anaknya masih ada, apa jatuh ke anaknya? Kalau misalnya cucunya itu adalah dari ayah cucu itu meninggal. Ya, jadi misalnya Rudy punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya ini menikah sama orang lain, kemudian anak laki-laki ini meninggal. Dia sudah punya cucu, sudah punya anak, jadi cucunya Rudy. Maka bagian si ayah itu diberikan ke cucunya. Oh, jatuh ke cucu. Jatuh ke cucunya. Ya. Nanti tergantung cucunya 1 atau 2 atau 3. Iya. Oh, bukan ke istrinya. Bukan, karena itu perkawinan dia kemudian nggak dapat. Istrinya nggak dapat apa-apa, yang dapat anak mereka. Tapi karena mungkin anak masih kecil, jadi jadi yang mungkin mamanya dulu lah. Jadi bukan mamanya dapat, bukan apa, istri, anak, laki-laki dulu dan mereka dan dia yang dapat, tapi yang dapat itu adalah anak dari anak dulu, jadi cucu dulu. Nah, ya. Nah,
Tapi pada pelaksanaannya ketika uang itu diberikan, ya karena anak kecil, masih anak kecil yang ngerti apa-apa, ya mamanya lah yang ngurusin. Tapi itu mamanya tahu itu bukan duit dia, itu duit anaknya. Jadi kok untuk urusan dia, ya harus cari sendiri deh. Urusan anaknya boleh tapi dari uang itu. Tadi di slide sebelumnya ayah atau ibu. Kalau dua-duanya masih hidup, berarti cuma salah satu ya? Enggak, dua-duanya ada. Senang. Iya. Pembagian ini yang meninggal laki-laki atau perempuan sama aja. Yang meninggal laki-laki atau perempuan sama saja. Cara pembagiannya, misalnya saya meninggal nih, misalnya saya meninggal ada harta gitu. Cara pembagiannya itu sama, misalnya kalau saya punya saudara laki-laki, cara baginya itu sama aja gitu. Sama. Jadi misalnya kayak ibu yang meninggal gitu, kemudian ibu urutkan siapa yang masih hidup, kemudian nanti bisa dilihat siapa yang dapat dulu. Setelah tahu siapa yang dapat, baru dihitung. Ya. Nah jadi penghitungannya ini seperti ini misalnya apa? Oh, ini harta. Ini pura-pura, ini misalnya. Kalau yang tadi betulan, yang ini Eko orang Jawa bilang. Jadi ada rumahnya itu atas nama kami berdua, istri sama anak. Mobil atas nama kita berdua. Kemudian ada saham atas nama anak sendiri, tabungan kita berdua, asuransi kematian dari kantor, dari apa? Kita punya perusahaan, kemudian ada harta sebelum menikah. Nah, coba nomor 7 gitu. Harta sebelum menikah itu seperti apa? Kalau dalam hal ini ya, Rudy yang meninggal. Misalnya sebelum menikah, Rudy udah bekerja, udah punya penghasilan macam-macam, udah ada tabungan. Kemudian Rudy menikah, terus sampai sekarang ini, gitu, punya anak 5, terus meninggal. Apakah harta yang dulu Rudy punya ketika sebelum menikah itu masuk dalam hitungan ini atau enggak? Sebelum menikah enggak? Sebelum menikah? Enggak. Nah, ini yang beda antara laki-laki dengan perempuan. Perjanjian Ini yang beda. Ya. Jadi kalau laki-laki itu harta sebelum menikah itu merupakan bagian daripada inherit. Ya. Jadi misalnya suami istri gitu ya, kemudian dia cerai, suaminya menikah lagi, kemudian jadi ini punya keluarga, kemudian kalau yang laki-laki meninggal, maka dalam sisi waris, maka yang masih ada hubungan perkawinan, jadi istrinya yang sekarang ya, istri yang lama nggak dapat karena udah bukan lagi istrinya. Jadi kalau nggak ada surat wasiat yang tadi sepertiga, mantan istri nggak dapat apa-apa. Tapi anak dari istri pertama, kan mereka nikah pertama kali gitu, udah punya anak. Habis itu mereka cerai, terus si laki-laki nikah lagi gitu. Nah maka anak yang dari dia itu karena musim hubungan darah itu dapat. Iya, panas banget teks. Nah jadi kalau yang masalah yang cerai itu bukannya kalau pas cerai yang istrinya itu dapat apa? Bukan, itu nggak ada hubungannya dengan waris. Itu jadi nggak diterusin kalau yang suaminya meninggal maksudnya. Oh iya, jadi misalnya dia dapat pesangon atau dapat tunjangan setiap bulan untuk dia sama istrinya, gitu. Untuk istrinya sama anaknya, gitu misalnya. Nah kan ketika sudah meninggal ya itu habis. Kalau mas kawin apakah itu termasuk harta warisan? Enggak, kenapa perempuan itu beda ya. Nanti kita laki-laki karena Rudy yang meninggal. Kalau misalnya istri Rudy yang meninggal, maka yang nomor 7 itu jadi harta si perempuan itu adalah kalau dia bekerja itu adalah miliknya sendiri gitu. Tapi kalau laki-laki bekerja itu milik keluarga. Jadi ada perbedaan di situ terkait sama ini. Nah terus perhitungannya seperti apa? Asumsinya tadi kan hartanya ada 50.000 gitu. Kemudian dipotong zakat karena ternyata
zakat yang jatuh tempo itu belum dibayarkan, jadi harus dibayarkan. Kemudian pengurusan jenazah karena ini pilih yang pemakaman yang dekat itu lebih mahal, itu yaitu 7.000 bukan 4.500. Kemudian ternyata masih punya utang jadi 15.000 bayar lagi. Kemudian ada wasiat untuk diberikan ke charity 20.000 itu masih kurang ya, maka ya nggak ada masalah. Nah sekarang sisanya berapa? Jadi 500 dikurangi 50 karena total dipotong 50.000 jadi tinggal 450. Jadi 450 ini yang nanti dihitung untuk diwariskan. Nah yang dapat itu kan cuma istri dengan 5 anak, maka pembagiannya relatif mudah. Istri yang pasti itu kan istri. Kalau punya anak 1/8 kayak 80 ya 56.000. Nah sisanya berapa? Nah sisanya itu dibagi menjadi 7 karena 2 laki-laki, setiap laki-laki 2 bagian, maka 2 kali 2. Terus 3 anak perempuan 1 bagian, jadi 3 ditambah 2 kali 2, jadi 7 bagian. Itu menjadi pembagi untuk masing-masing. Jadi untuk anak perempuan 1 bagian, jadi 1/7 dikalikan sisanya, jadi dapatnya segitu, anak laki-laki dapatnya segitu. Iya. Kalau misalnya anaknya masih kecil-kecil, jadi kan yang harus ngurusnya kan istrinya. Itu gimana? Jadi nggak apa-apa, asal istrinya tahu bahwa dana itu sebenarnya adalah milik anak-anaknya. Ditaruh di rekening tunai. Nah, itu tanggung jawab istri. Paling aman ya. Put it in 529. Cari aman. Ya mungkin gitu aja sih. Ini sebagai kalau ada pertanyaan lagi, atau masih ada pertanyaan, mungkin kita tutup. Jelas atau? Ya kalau in doubt ya nanti diskus sama imam siapa di sini? Imam siapa di sini? Imam Jawa ada macam-macam. Imam Jawa banyak kan? Oke. Ya. Tapi ini sekarang jadi kan ini hitung-hitung waris ini kan susah ya. Imam-imam pun secara maksudnya terus terang ini rumit. Jadi alhamdulillah udah ada website yang untuk ngitung ini namanya inheritance.ilmsummit.org. Itu dari Inggris, masukin semua kasus-kasus yang punya cucu atau anaknya udah meninggal, anaknya berapa punya cucu, itu nanti keluar semua, tiap orang datanya semua terus. Oh iya. Karena dulu di sini ACBC Imam Jawa pernah ngadain seperti seminar tentang ini waris. Dia referensinya juga website itu, dia bilang banyak-banyak imam pakai website itu free untuk semua. Inheritance.ilmsummit.org. Ya nanti yang ini kompleks Share di grup. Share. Ya, ada beberapa website-nya itu. Salah satunya itu. Jadi yang nanti jadi kompleks itu bukan memasukkan datanya kemudian nanti keluar hasilnya gitu, karena garbage in garbage out. Tapi yang lebih penting adalah misalnya kayak tadi ada rumah, kemudian rumahnya itu rumah berdua gitu sama istri. Nah, terus aku baginya seperti apa? Terus nanti kan ini angka ini kan bukan berarti cash gitu. Boleh jadi dalam bentuk rumah, dalam bentuk mobil, dalam bentuk perusahaan, jadi it's not as easy as what it looks gitu. Tapi yang penting yang pertama adalah semangatnya dulu, bahwa semangat kita melakukan ini karena lillahi ta'ala gitu. Jadi bukan karena mau rebutan waris dan lain sebagainya, tapi di end of the day kita lahir dengan pakaian dan mati juga cuma 3 lapis kapan kalau laki-laki. Jadi bunyi dan beri aneh. Jadi jangan sampai kita ribut dengan keluarga, dengan negara. Tapi untuk bisa mencapai seperti itu, mulai sekarang kita semua harus dekat satu sama lain, sama anak dan seterusnya, dan sama-sama berislam dengan baik. Jadi kan ketika kejadian seperti ini, maka nggak akan ribut-ribut, pasti malah ya wes lah kamu aja gitu dan sebagainya, sampai berantem gitu, sampai putus hubungan silaturahim gara-gara ribut ini. Ya mungkin
Baru ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya ada kepinginan untuk ngasih lebih gitu ke istri yang ditinggalin gitu misalnya. Maksudnya kalau punya anak kan dapatnya 1/8 kalau mengikuti perhitungannya ini. Kalau misalnya kita pingin, oh aku pengen ngasih lebih. Misalnya kalau meninggal aku yang pengen ngasih istri lebih dari yang ditetapin itu gimana caranya? Gas aja masih Istrinya lihat di WA ya tadi. Iya. Kalau menurut Bapak, memang seperti wasiatnya seperti ini. Kalau kita mau bikin wasiat, itu pun juga yang tersangkut dengan non ahli waris. Jadi kalau mau ngasih lebih, sebenarnya ya sekarang ini gitu. Mama, I love you, Mama. Jadi 1D itu nggak boleh ke yang ahli waris ya? Yang 1D tadi poin setahu pasnya itu nggak boleh untuk yang ahli waris. Jadi kalau sebenarnya punya anak angkat itu kan nggak ada pengedara itu bisa dari 1D tadi. Oh yang one-third tadi. Ya, jadi anak tiri, anak angkat itu nggak dapat. Yang dapat itu anak kandung. Karena hubungan darah tadi, jadi darah perkawinan itu cuma satu, itu punya istrinya dan suaminya. Lain dari itu nggak ada, lainnya darah. Jadi kalau kita punya anak angkat, nggak dapat ini harus dibuat warisnya sekarang. Kalau punya anak tiri juga, jadi misalnya istri kita sebelumnya sudah pernah menikah, punya anak, kemudian nikah sama kita, maka ketika saya meninggal, si anak tiri tidak dapat waris. Jadi kalau mau dapat ya harus dituliskan wasiatnya yang tadi seperti tidak maksimum itu. Make sense ya? luar nikah. Saya mau akhiri aja pertanyaan yang lain. Iya, kalau orang sini bilangnya clear like a mud. Ada lagi Pak Rudi, pertanyaannya. Kita kan di sini hukumnya itu hukum legal, maksudnya dengan federal ataupun dengan state, tanpa ada hukum agama. Kalau di Indonesia kan masalah seperti ini bisa ke pengadilan agama berdasarkan kekeluargaan. Nah, kita kan sebagai muslim, surat wasiat itu biasanya dikasih ke attorney yang muslim yang mengerti mengenai masalah-masalah seperti ini. Cuma kadang eksekutornya itu tidak tahu atau tidak kenal ataupun tidak banyak paham tentang hukum ahli waris ini. Nah, kalau kita pergi ke court, di sini kan courtnya juga tidak mengerti tentang hal seperti ini. Jadi itu biasanya bagaimana penyelesaiannya dan urusannya? Ya betul. Kalau di tempat kita adanya istilahnya will, bukan wanita lain ya. Will. Jadi di situ kita tuliskan bahwa kita tuh akan membaginya sesuai dengan hukum Islam, dan di situ kan ada jadi setiap masjid buat kita tuh ada itu nanti kita submit kita, terus kita punya kopinya, kemudian yang eksekutor kita juga punya kopinya. Jadi ketika nanti kita meninggal, kita semua bisa bersepakat bahwa ini hasilnya seperti ini. Meninggal ya misalnya ada ini, kemudian pembagiannya secara Islam. Ini pertama ada wasiat bahwa sekitarnya dikirim untuk usaha ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk amal ibadah kita. Oh masih ada lagi. Itu kan bagian anak perempuan, aku tahu itu lebih sedikit. Ya, aku terima itu. Tapi kalau untuk bagian anak perempuan itu, kita nggak bagi sama siapa-siapa kan. Saya sendiri gitu. Kalau anak laki-laki nanti dia nafkahi. Betul, ya. Kalau laki-laki dia punya ibu yang harus punya sister, dia punya anak perempuan. Iya, iya. So you're right. Ada lagi kayaknya udah. Ya mudah-mudahan ini jadi pembekalan awal, tapi ini harus terus digali tadi seperti Mas Wid bilang,
kalau kejadiannya terjadi kadang-kadang kondisinya berbeda. Itu makanya ketika seseorang meninggal di alam kubur, kemudian kita tahu ada 2 malaikat datang, kemudian akan bertanya kepada kita 3 pertanyaan. Nah, kalau sekarang kita ditanya, mungkin kita dengan mudah menjawab gitu ya. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu gitu. Tapi dalam kondisi pada waktu itu belum tentu jiwa kita, our soul itu sanggup untuk menjawab dengan baik. Karena itu cobalah mulai dari sekarang kita hidup dengan cara seperti itu tadi, cara Islam dengan Allah sebagai ilah kita, Rasulullah sebagai panutan kita, sehingga memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan tadi. Dan ketika kita bisa menjawab pertanyaan itu, maka apa yang tadi kita gambarkan, kuburannya jadi luas, kemudian ada cahaya terang ditemani oleh orang yang ganteng, yang wangi, yang enak gitu kalau teman kita. Terus kita juga mencium wangi-wangian dari surga dan sebagainya. Jadi itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you, Pak Rudi, for sharing these 2 really important topics for us. We highly appreciate your coming and also the sharing and addressing a lot of the questions, concerns from all of us and everyone. Thank you for your participation in making this sermon or knowledge sharing as a very useful event for us. Hopefully we get all the blessing everyone by doing this. Before we break, there are 2 things that I'd like to do. Number 1 is sharing some updates with the organization. Mas Andika, if you could please share some of our items. Just quick update. So we have maybe a little bit slow summer. So a lot of us having the 4 to 5 weeks holiday. But now we are back on track. We start working again basically. So just a little bit update. We still need a volunteer for September Halakha. So if you are interested, there's a QR code that you can scan and submit. And also, another update is I think we don't have Facebook, or we just also Instagram, right? So the only communication we have is WhatsApp, and we have a website. So our website is kind of like the main communication tool. It's www.inates.org. So in there we have if there's any news from our community, even that we already put the draft of bylaws and certificate formation there. So we would like you to review and give us feedback, because we plan to basically register to the Texas state by the end of this year. And you can find that information there. Also, we encourage our members to share news. So if you see the website, we have community news like what we did last week. So it's good to share, our achievement or our son or daughter achievement or local achievement, or even any news. So it's become we feel as a community in Texas, and also become a reference point of everybody that is not yet connected to our community. And I think this is just to inform that the initial structure of the board is Mas Chandra as the leader, Ketua, Mas Besar as the vice president, Mbak Fitria as the treasurer, and myself as the secretary. And we will open as soon as possible
new openings for volunteers or any other committee. But really the next step, if you can, please do review the draft of certificate of formation and the bylaw. I guess that's pretty much it. Mas Chandra, anything to add? One event that will be coming very soon to us is the Wonderful Indonesia celebration, which is next week. It's not organized by us, but we will be participating. We will make some introduction about IMATS to the greater Indonesian community in Austin. So we will be active in that. We have volunteers from here and will be part of that event. So we're looking forward to see a lot of you in there if you have a time. It will be on Saturday, August 23rd from 11:45 to 3. It will be at Asian American Resource Center. So if you need any help about the event or need some details, let us know. I think Ibu Emi already posted the information in the WhatsApp, but it's probably good to share it in the website or our mailing list. Mailing list is still active, by the way, so if you are not part of that and would like to be part of that, just let us know. We can include your email address as part of the group. Anything else about the side? Emil, Olivia? Oh, maybe cash, the cash update. Yeah. So that everybody is aware and at least double check. Mike. Over there with a QR code for Venmo itself. You want to donate? And we're going to try to collect every month. Yeah, so just to reiterate, we are open 24/7 to accept any types of donation. Bu Fitria already put some QR code as well as donation box, so feel free to put any of your generosity to our, I guess, savings, we will call it. And we will use it for the best use for the community, either to donate to any kinds of organization in here or our own activities, or even to the needy within our community as well. So yeah, I highly encourage everybody to be part of it, and we can contribute even though it is a little. I think, is there anything else that you guys would like to add for the community? If not, maybe we can close this event and we can take a photo together and have a free time. Okay, let's close this by praying closure. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. We apologize for any shortcoming, any mistakes, anything that might have hurt you unintentionally or unintentionally. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja.